Oppo React Video. Apa? Ya nggak apa-apa sih chipset segitu, tapi harganya kompetitornya pakai chipset segitu, harganya di bawahnya semua. Betul. Gitu. Masa sampai hela napas sih mengekstrimkan konteksnya. Iya. Kesannya gitu loh. Kesannya serangan. Kita bahkan di feature juga kan Vin, di video itu gitu. Lebih tepatnya. Pasti yang terkenalnya Genjutsu. Apa tuh? Tahu nggak, Win? Edwin gak tahu Genjutsu, guys. Ini bukan. Itu tuh layar fold yang paling gak kelihatan crease-nya gak sih, Vin? Nah, menurut betul. Oppo? Betul sekali. Itu dia jalanin mobil di layarnya, Win. Ya, tapi kan sekarang ada AI terus gitu. Tapi gue malah mengharapkan keluar baru supaya yang lama tuh bisa turun harga, Vin. Nah. Soalnya sekarang lu bayangin, Ultra 2 tuh jadi harganya stay di situ gara-gara gak ada Ultra 3 yang baru. Gak Gitu ada. kan. Yo, what's up guys? Welcome back to Beat Podcast Season 2. Dan ini episode yang ke? Episode ketiga, Vin. 3. Yes, sama gue Malvin. Dan ada? Edwin di sini. Yes, kita bakal ngebahasin brand yang lagi hot banget. Apa tuh, Win? Kenapa hot, Vin? lagi skandal, lagi viral ya. Viral gitu. Viralnya kenapa, Win? Tapi sebenarnya udah di take down sih sama mereka ya. Udah di take down berapa ya. hari lalu Tapi ya. kita masih punya guys klipnya sedikit-sedikit bisa kita tunjukin lah nanti. Sebenarnya nggak di take down sih, di unlisted katanya. Di unlisted ya. Iya, mungkin kalian semua udah tahu. Ya udah, langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go. Oke. Oppo. Ya. OPPO-nya harus gede semua loh, Vin. PPO harus gede semua, kapital semua. Nah, ya kita bakal ngebahasin Oppo guys hari ini ya, karena emang kita beberapa episode kemarin kita udah bahas Apple, udah bahas Samsung, dan pas banget ini ya brand Oppo lagi hot, kita coba untuk ya sedikit ngebahas, dan gue juga ada sedikit yang gue pengen ceritain juga soal kejadian kemarin ya, jadi kita bisa bahas satu persatu, sekalian kita mengevaluasi lah kira-kira selama setahun ini Oppo tuh kayak gimana sih ya di tahun 2024. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ya, CMO Oppo React Video. Nah, gimana tuh, Ben? Lu sebagai apa sih? Kita sebagai yang bergerak di industri tech ini ya, sebagai pengamat. Karena lu kemarin banyak banget nih Edwin nih cerita setelah story ini gitu. Kita bahkan di feature juga kan di video itu gitu. Lebih tepatnya. Oke, mungkin gimana ya? Kalau gue ngeliat kan orang-orang tuh pada reaksinya yang kayak marah atau kesel gitu ya, Vin. Tapi kalau gue justru malah gue ngelihatnya lucu dan gue malah kasihan gitu. Karena kan jadinya kayak terkesannya dibully gitu sama netizen gitu kan. Dibully. Padahal sebenarnya kalau gue lihat videonya tuh juga bukan yang ofensif atau hostile ya, Vin ya. Bahkan kalau nggak salah juga dia tuh minta izin juga kan ke kita untuk di react gitu kan. Jadi ini mungkin yang banyak dari kalian nggak tahu, itu sebenarnya mereka udah minta izin. Cuma kita kayak emang videonya kita produce karena emang kita mau review HP-nya waktu itu kan posisinya kan. Jadi nggak ada, maksudnya mereka minta izin dulu dan kita juga iyain. Kayak gitu. Dan gua rasa sama dengan kreator lain. Kreator lain itu pasti mereka juga minta izin dulu guys. Nah itu dulu sih yang mungkin orang mesti tahu ya. Iya, jadi jangan dikira mungkin mereka seenaknya ngambil gitu kan. Ngambil terus di klip gitu kan. Dan isinya pun juga kritik-kritik semua gitu loh. Dan gue pikir mungkin mereka awalnya berpikir ini it was supposed to be a fun video. Maksudnya kayak lu boleh berkomentar. Maksudnya tech reviewer boleh punya komen. Tapi kita juga pengen punya sisi kita. Cuma yang buat gue lucu adalah yang jadi titik pembahasannya kan Oppo Reno 12 Pro 5G ya. Yes. Yang kita tahu sebenarnya menurut banyak review ya emang kurang oke ya. Mungkin bukan kurang oke. Kurang oke memang, tapi maksudnya karena dijual di harga segitu gitu. Iya. Dan itu tuh kayak menurut gue produk yang indefensible gitu loh, Vin. Makanya gue ngerasa kasihan sama CMO-nya karena gue ngerasa gimana sih rasanya lu ketika lu harus buat pembelaan akan sesuatu yang bisa dibilang susah dibela gitu kan. Dan itu sih mungkin ya buat teman-teman juga, biar gue juga di posisi yang gue ada kenal sama si Patricknya sendiri ya, CMO-nya ini. CMO itu adalah sebenarnya kan Chief Marketing Officer ya. Jadi posisinya dia sebenarnya ya tujuannya untuk marketing gitu. Dan mungkin kalau gue bisa bilang Oppo ini kayaknya ngambil referensi dari Nothing. Iya. Ya video soal waktu itu Carl Pei, CEO-nya Nothing itu react sama review-review dari reviewer teknologi yang di luar, MKBHD gitu-gitulah soal HP mereka. Dan
gua ngerasa si Carl Pei sendiri tuh tahu sama produk dia gitu loh. Dimana kalau Patrick gua nggak yakin dia tahu sama nih Reno nih segala macam isinya, dan bukan soalnya kenapa? Ya CFO itu marketing. Tujuannya ya ke marketing, bukan yang ngebikin produk, bukan CEO yang decide ini HP ini pakai chip apa dan kenapa dia pakai ini. Jadi dari situ aja menurut gua nih video konsepnya udah agak salah sih. Gitu. Harusnya yang ngomong tuh mungkin orang yang Chief Product Officer atau justru malah CEO-nya langsung mungkin. Exactly, gitu kan mereka yang decision making ya kan istilahnya kan, kenapa produknya kali ini gitu, bikinnya seperti ini, apalagi kayak lu bilang kan di video kan, ini tuh malah terkesan downgrade ya dari tahun lalu gitu kan, secara spek, secara overall value lah. Makanya ya ini jadi kontroversi banget gitu kan. Malah gue sampai sempat mikir, maksudnya jangan-jangan bisa nggak ya, mungkin dia sengaja bikin video kayak gini tuh sebagai ibaratnya bukti buat nunjukin ke headquarter di Cina kayak, nih lo di Cina nih ngeluarin HP ini pakai Dimensity 9200 plus itu udah bener, lo keluarin di global, lo kasih barang ke kita, lempar ke Indonesia 7300 energi, gue gimana mau caranya jualan men? Nah itu dia. Nah di satu sisi memang ya gue ngeliatnya sih dia simply nggak gitu paham soal industri ini. Kayak Seems gitu like loh. it, yeah. Jadi di saat dia pengen ada video dengan mungkin gimmick marketingnya dapet gitu, tapi secara konten dia nggak paham. Yang gua ngeliat tuh sayangnya di situ sih. Mungkin kalau yang dia pakai sebagai contoh bukan Oppo Reno 12 Pro 5G, mungkin yang dipakai misalnya flip-nya Ya, gitu atau fold-nya. atau Fine N3 yang kemarin gitu kan ya, itu mungkin akan masih banyak yang bisa ditonjolin lah gitu, diunggulin gitu. Cuma kalau yang itu yang si ini ya Reno 12 Pro 5G ya sayangnya itu sih, terutama yang global ya, yang dirilis di Indonesia. Chipsetnya 7300 MediaTek. Dan lu bayangin itu chipset yang sama yang dipakai di adeknya Reno 12 biasa. Biasa ya, dipakai di Pro dan harganya nambah 2 juta. 2 juta. Kalau salah. Yang biasa 7 ya, 699 yes. Kalau yang 12 Pro 8999. Iya. Gitu. Jadi berbedanya kayak literally cuma storage-nya aja lebih gede di 512 kalau yang si Reno 12 Pro 5G ini. Nah, di video itu juga kalau kita mungkin diskusikan sedikit ya. Dia juga sempat compare HP ini sama HP mereka sama HP brand lain, Samsung, yang mana pakai chipset Exynos 2200 dia bilang. Dan lucunya sempat banyak disensor gitu sih sama editornya. Gue bingung kenapa. Cuma orang tetap pada bisa lip reading lah. Tetap bisa lip reading dan ternyata terbaca dan ya jadi bahan bulian juga itu, Vin. Dikiranya maksudnya nyerang. Ya sebenarnya dia udah try his best juga maksudnya untuk ya mereka nggak, ya maksudnya kan disensor kan. Betul. Ya gitu, walaupun orang bisa lip reading jadi nggak terlalu direct banget gitu kan sebagai nggak ngomongin serangan. brandnya, cuma ngomongin brand chipnya sih. Jadi orang langsung tahu juga istilahnya kayak gitu. Dan mungkin for context juga ya guys ya, ini mereka itu kan tadi kayak gue bilang dia minta izin, dan di sisi lain mereka juga ada, bisa dibilang kita ada hubungan temenan lah, walaupun kita ya profesional sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika dia ada ngomong kan kayak ke salah satu video, oh David Gadget In, dia bilang, masa sampai hela napas sih. Nah itu yang gue lihat kayaknya juga itu, gue bukannya di pihak Oppo juga, cuma gue banyak orang kayaknya mengekstrimkan konteksnya, kesannya gitu loh. Kesannya serangan. Kesannya dinyerang. Padahal mungkin guyonan antar teman gitu. Iya, maksudnya cuma bercandaan antar teman aja gitu. Karena emang orangnya lumayan ya suka bercanda biasa sih. Masa sih kayak gitu. Cuma ya gue yakin ya balik lagi karena tadi produknya udah jadi begini, lu cuma bisa nerima kayaknya kayak gitu ya. Dan dia juga nggak gitu paham mungkin secara 100% konteks si chipsetnya, kenapa dia pakai chipset ini, kenapa nggak pakai yang itu. Akhirnya ya agak lost sih, agak meaningnya jadi ya itu blunder bisa dibilang ya. Apalagi dia kayak kontradiksi poin dia yang pertama, dia bilang dia maunya performance kan. Itu juga. Terus tiba-tiba yang ke second di kedua apa ketiga yang dia bilang kenapa chipsetnya kayak gitu, dia malah kayak biasa mengkontradiksi. Iya kan? Poin pertama dia pertama gitu. Perjuangin kan dia bilang motor getarnya jelek katanya. Gak apa-apa, high performance. Tapi karena dia jawabnya karena kita pengen high performance. Tapi yang kedua David bilangnya performance-nya juga jelek. Terus dia malah ngeles ke yang lain. Jadi yang itu maksudnya gue bilang dia simply nggak paham. Kurang knowledge technical produknya. Betul. Dia paham ya ini marketingnya guys, AI portrait.
AI Link Boost. Kalau coba di scroll ke bawah deh. Dia ada key selling point-nya lah istilahnya gitu ya. Nah, dia ada daya tahan baterai. Dia jualnya itu kan. Karena ini chipset efisien banget. Dia bisa ngasih perkawinan antara performance yang stabil dan daya tahan baterai yang awet gitu. Nah, itu yang gue lihat ini Simply dia nggak ngerti produknya gitu. Jadi ya agak disayangkan sih gitu. Dan mungkin dia kurang paham konteks menurut gue bahwa orang akan serang bilang ya nggak apa-apa sih chipset segitu, tapi harganya kompetitornya pakai chipset segitu harganya di bawahnya semua. Betul, gitu. Di bawahnya semua. Jadi nggak make sense, sesimpel itu, nggak masuk akal gitu kan. Dan ya itu si Oppo Reno ini kan gue juga lihat beberapa nih kan Win. Kita memang cuma bahas yang Pro doang ya. Cuma ternyata Reno 12-nya sendiri banyak banget versinya. Ada yang F 4G itu 4299 starting. Ada yang 5G 5299. Naik lagi yang Reno 12 standar ya, adiknya tadi yang chipset sama itu 999. Terus yang Pro itu di 8999. Bedanya apa tuh Win dari yang regular sama yang Pro? Kita regular nggak megang ya. Cuma kalau gue lihat, kalau dari eksterior justru lucu nggak sih Vin? Sekarang tuh justru yang flagship pada maunya layar flat semua. Tiba-tiba sekarang justru yang mid range pada pakai layar curved sampingnya. Iya. Terus mungkin kamera kali ya. Gue belum ngecek juga sih. Karena kita nggak sempat pegang ya Vin. Iya, kita nggak sempat pegang. Kita coba tes yang Reno 12 Pro dan itu pun kan salah satu key selling point-nya waktu itu adalah tahan bantingnya kan. Iya. Dia pakai sasis yang super strong dan ya kita sempat coba, kita sempat jatuhin dari beberapa, kita sempat giles dan waktu itu akhirnya kedetek kalau HP-nya itu agak melengkung setelah kita giles gitu. Jadi ya buat jaga-jaga itu memang buat sertifikasi aja mungkin ya, nggak buat kita beneran hantem terus-menerus istilahnya kayak gitu. Jadi kalau memang ya buat kalian yang sering jatuh-jatuh ya mungkin itu bisa jadi fitur yang menarik, cuma bukan buat supaya kalian jatuhin terus. Sengaja digituin gitu. Dan ya kita sendiri akhirnya udah ngeliat itu ngelengkung udah kayaknya jangan dihajar terus nih ini ya. Takutnya bahayanya bisa kenapa-kenapa gitu. Selain ngomongin itu juga, satu yang jadi blunder juga adalah laptopnya di blur logonya Win. Kecuali di menit 3 berapa gitu katanya. Iya. Dan itu katanya sekarang udah dibenerin sih. Katanya udah dibenerin, cuma ya nasi udah jadi bubur. Dan menurut gue, I think it's normal sih ya. Soalnya Oppo gak punya laptop juga ya? Oppo gak punya laptop, exactly. Jadi gak ada kompetitor gitu, gak ada competition kan. Ngapain dia sebenarnya pusing, cuma orang udah ngegoreng gitu ya. Sinis juga kan ngelihatnya kesel jadi. Gua ngerti sih, ya harusnya sih dia bisa lebih maksimalin dengan dia ada tablet kan. Dia ada beberapa tablet tuh dan gue lihat juga waktu itu Oppo Pad ya. Itu juga yang kelas flagshipnya dia. 7 jutaan ya Win tabletnya itu. Lu lihat gak beberapa tabletnya? Iya gue belum sempet pegang sih. Gue waktu itu pernah lihat tablet yang OnePlus sih. OnePlus kan one of subsidiaries lah kita bisa bilang. Dan itu menurut gue tabletnya oke sih. Cuma yang Oppo memang kita belum sempet megang juga. Dan kalau kalian udah pernah pegang mungkin boleh share experience kalian di komen juga di bawah. Oke, dan kalau ngomongin Reno sendiri ya sebenarnya yang pertama tuh menarik loh. Iya. Ya, inget ya lu ini ya. Ikonik banget ya. Ikonik betul. Dan waktu itu gue inget judul video gue tuh Oppo sudah berubah. Gitu. Saking gue tuh ya kan Oppo kan emang dari dulu trennya seperti itu kan. Mereka ya kita bisa bilang overpriced lah. Karena mereka itu kalau ngasih ya spek bisa dibilang harganya selalu lebih tinggi dibandingin kompetitor. Spek yang sama kayak tadi lu bilang lah, speknya ini harusnya harganya lebih murah malah dia kasih harga yang tinggi. Dan ya mungkin ini yang terparahnya kali ya. Nah cuma si Reno itu sendiri ya itu renovasi. Saya bilang sesuai namanya gitu loh. Tapi maksudnya gue gak tahu soalnya yang gue lihat Reno itu sebenarnya kan mid range-nya dia ya. Karena dulu dia mau ngisi kekosongan antara yang flagship-nya yang Find X sama yang di bawah-bawahnya yang sebenarnya naming nomenklaturnya kurang jelas gitu kan. Makanya, F ya terakhir ya kalau nggak salah ya. Gue lupa sekarang bahkan ada yang A, kita nggak tahu ya di range harga 4 jutaan, 5 jutaan itu berapa. Tapi lumayan berserakan kalau gue lihat seri-serinya. Dan waktu itu kayaknya mereka keluarin Reno tuh buat jadi yang kayak, ini loh mid range tuh bisa fun. Kayak mereka keluarin kayak gimmicknya keren kan, yang kameranya tuh bisa ngangkat, tapi ngangkatnya yang layarnya full kan gitu kan, kameranya bisa ngangkat. Waktu itu gue juga pakai tuh, dan itu menurut gue pada zamannya tuh very cool gitu. Waktu itu harganya kayaknya cuma
6 juta 7 jutaan 6 juta ya. 7 jutaan betul. Gue juga sempat lama pakai itu dan ya itu gue sampai happy, maksudnya bisa kasih judul video kayak gitu tuh it's something gitu loh. Dia berani banget dan waktu itu ada 2 tipe juga kan, ada yang 10x juga. Iya, 10x zoom. 10x zoom dan itu bisa dibilang ya kayak kelas flagship udah. Tapi waktu itu Reno harganya masih bisa dibilang oke gitu loh. Jadi ya tumben kan Oppo kayak gitu dan ternyata ya semakin kesini ya seperti itu sih ya. Kalian yang bisa menilai sendiri lah kayak gitu. Tapi belakangan menurut lu gimana Vin? Kayak Reno series tuh kalau gue sih ngerasa desainnya udah mulai ngebosanin sejak 5 series sih, kayak ya udah gitu-gitu aja gitu kan, dari 5, 6, 7. Jujur gue kaget sih sekarang udah 12. Karena mereka mungkin tiap 6 bulan Dia tuh sekali 6 bulan sekali, exactly. Jadi BBK Group ya, nggak tahu ya sama halnya juga dengan Vivo, dengan Realme. Itu yang seri mid-range-nya kayaknya 6 bulan sekali keluar. Nah itu gue jujur bingung sih strateginya apa gitu loh. Apa karena memang mereka bikinnya sedikit, terus biar ya udah habis terus mereka bikin baru, atau emang mereka ya biar aja bikin terus aja. Ini kan Reno pertama itu 2019 seinget gue. Ya, berarti 5 tahun ya, ini udah seri ke-12, berarti udah 11 kali yang baru. Mungkin mereka ada skip 1 angka lah kali ya kalau gak salah ya. Kalau gak salah gak ada angka 4 kayaknya, seperti biasa smartphone Chinese atau ada ya. Gue lupa. Gue lupa ingat, cuma ya intinya ya ini selama 5 tahun 12 seri. Itu ya agak-agak too much ya. Iya, agak-agak too much ya. Kalian bisa kemarin sempat heboh kan isu Apple nggak mau bikin upgrade tahunan lagi karena udah ya literally teknologi udah mencapai puncak kali ya. Dan ya menurut gue itu bagus sih karena kayak gini nih. Gue sering banget baca komen tiap kali kita bahas HP, terutama BBK Group ya, Vivo atau Realme. Keluar kemarin misalnya ini Reno 12. Ya bang, gue baru beli Reno 11. Masa udah keluar Reno 12 gitu kan. Jadi kayak gue selalu kasih tahu terutama ke teman-teman gue atau yang relatif gue yang kalau beli HP-HP China ini, udah kalau udah beli jangan lihat review lagi. Karena gak habis-habis gitu. Dan ya susah juga, terutama kalau ngomongin Oppo tuh pasti yang terkenalnya Genjutsu. Apa tuh? Tahu gak Win? Genjutsu. Erwin gak tahu Genjutsu guys. Ini bukan, kalau di toko-toko tuh biasa orang itu ya. Nah itu namanya, jadi emang itu yang menarik sih ya kalau kita bisa, fenomena yang menarik. Karena orang datang ke toko mau beli HP Xiaomi atau Samsung gitu. Keluar toko bisa beli HP Oppo. Nah itu yang harus secara marketing ya ini ya mungkin yang kita mesti pelajarin. Dan gua rasa ya ini Patrick Owen ini ya orang marketing guys. Gitu. Dan kalau misalnya kalian bisa search dia punya social media, dia itu desainer baju. Iya, jadi orang fashion. Yang mana mungkin efeknya ke lifestyle. Dia pengen arahinnya ke arah sana. Makanya lu sempat lihat mungkin toko-toko Oppo sekarang kan stylenya udah kayak. Dan gue really appreciate that gitu. Maksudnya mereka mencoba untuk kayak ibaratnya kelihatan kelasnya tuh upmarket ya. Upmarket gitu. Nggak ada kecenderungan orang bilang Oppo HP murah. Ini apa nih kayak. Lu lihat tokonya aja bagus. Betul. Gitu kan. Kayak yang di Plaza Indonesia kan kayak gallery design gitu. Gallery bisa ngopi. Dan yang di Pacific Place dibikin kayak toko buku. Nah itu gue belum lihat gitu. Gue sempat penasaran tuh karena waktu launching itu lumayan heboh juga. Terus lucunya dia tokonya tuh ada di atas Samsung, Vin. Jadi lo kalau lagi naik eskalator nih bawahnya Samsung, atasnya Oppo. Oh ternyata intentionnya seperti itu ya. Baru tahu gue. Berarti mesti lihat besok kita ke Pacific Place ya. Kalau kalian ke Jakarta mampir lah coba. Dan ngomongin itu sendiri gue jadi inget soal Apple Store yang ada di Malaysia ya. Yang mana kalau lu mau ke sana naik kereta, stasiunnya itu stasiun Samsung. Oh iya. Jadi kalau ya itu Samsung berarti yang di PP kenamakan strateginya Oppo, dia balas dendamnya di Malaysia guys. Jadinya nyambung-nyambungin nih, cocok logi. Oke, berarti ya itu sih untuk kasus ini ya. Jadi dia itu ada beberapa konten memang yang dikeluarin, di YouTube Shorts juga ada ya. Gitu sih secara experience gue ngelihatnya kasihan aja. Kalau yang kenal sama dia ya mungkin kalian paham. Cuma gue sendiri harus bilang ini kesalahannya mungkin di tim kontennya sih Win. Bukan di dianya 100% kali ya. Mungkin dia kayak ada ide, ya kita coba bikin ini deh rangkuman gitu. Cuma packagingnya sih gue rasa ini
kurang tepat lah. Dan yang di bawah-bawahnya pada nggak iyain semua kali ya. Yes bos semua ya kali ya cuma ya. Dan ya udah jadi bubur dan videonya mungkin di unlisted, nggak tahu sekarang udah ada lagi atau belum. Cuma dari beberapa yang gue lihat sih pada bilang masih ada harusnya nanti, cuma katanya ngeblurin logo MacBook aja. Atau mungkin kalau nggak salah section yang itu 1 detik di-cut kali yang bagian itu. Soalnya emang bisa ya ngeblurin kalau udah di post video ya Vin? Katanya bisa sekarang. Jadi YouTube itu sekarang lumayan mendengarkan para kreator ya. Dan gua rasa salah satunya juga YouTuber tuh bisa request kayak gitu katanya. Tapi ya mungkin tergantung koneksi ya. Karena yang gua tahu nih, gua pernah dengar MKBHD cerita. Dia punya video ada 1-2 detik yang mesti di take out. Dia harus lapor ke YouTube pusat katanya gitu. Dan ini sebenarnya videonya udah lumayan lama ya. Kalau kita lihat udah seminggu lebih mungkin. Ya, sempet orang bakal kayak bilang pasti di take down. Akhirnya ternyata nggak di take down sampai beberapa hari ini. Iya, lama juga dia. Lama juga iya. Mungkin kurang lebih ya seminggu kali ya. Udah diguyon-guyonkan sampai akhirnya yes di unlisted. Oke, berarti itu tadi untuk isu yang sedang ramai-ramai diperbincangkan. Cuma kalau kita ngomong tanpa ada case ini deh, kita ngomongin Oppo di tahun 2024. Menurut lu gimana, Win? Jujur gue 2-3 tahun belakangan gak gitu ada interest di Reno series karena menurut gue agak boring. Kalau di Find yang flagshipnya? Nah, itu dia. Menurut gue justru Find-nya yang N ya, yang buat Fold sama Flip tuh justru tiap kali gue mampir misalnya lewat ke tokonya Oppo, itu kan yang pasti ada di depan kan mereka display. Menurut gue itu justru salah satu layar Fold yang menurut gue paling menarik karena somehow nggak tahu kenapa, mungkin ini gue doang ya. Itu tuh layar Fold yang paling gak kelihatan crease-nya gak sih, Vin? Nah, menurut Oppo? Betul sekali. Ketika dibandingin terutama sama Z Fold, kita juga ada kontennya harusnya. Itu emang paling dia yang mengutamakan nggak mau kelihatan ada crease. Jadi dari yang flipnya juga sampai ke yang foldnya. Sampai kan waktu itu promonya kalau nggak salah tuh dia jalanin mobil di layarnya, Win. Karena saking dia flat kan rata, nggak ada crease-nya. Cuma memang kelemahan dari sistem itu adalah dia punya engsel tuh nggak kuat jadinya. Jadi dia nggak bisa lipet. Oh, nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan. Yeah. Jadi dia harus buka either 90 derajat atau full. Kayak gitu. Dan itu memang ya kalau nggak salah Dave Tudi yang bahas itu secara lipetan engselnya tuh dia pakai teknologi yang beda sama Samsung. Makanya dia bisa minim banget crease-nya. Dan itu yang kalau gue sih sejujurnya nggak masalah sama crease. Jadi gue nggak terlalu fokusin ke sana kali ya. Cuma gue lebih ke software kali 1 dan 2 kamera. Dan kameranya memang bagus sih, terutama di yang flip. Yang mana yang di flipnya itu dia kameranya lengkap pun. Ya, ada ultra wide, ada main lens, ada tele ya. Gitu kan. Yang mana Samsung masih belum bisa tele. Gitu kan. Dan ya itu yang masih, terus layarnya vertikal waktu itu. Jadi pas lagi rame-ramenya konten-konten ini kan, kita Instagram Reels, TikTok gitu-gitu. Jadi ya oke sih memang si Find Series-nya ini gitu. Sama satu lagi, Vin, yang Fold biasa itu layar depannya tuh aspek ratio-nya lebih enak gak sih? Yes, itu bentuknya kayak paspor ya kalau orang bilang ya. Nggak selebar itu sih, cuma lebih normal aja dibanding normal. Kalau biasa kan kalau Samsung Fold agak cepet, narrow ya. Narrow, betul. Gue ketinggalan lagi HP-nya. Ya cuma kalian ngerti lah ya secara bentuk. Dan oh ya gue keinget itu yang Oppo Find N pertama. Kita pernah review juga dan itu compact banget. Sekarang kan agak lebih tinggi dan lebih nggak lebar banget. Cuma itu memang lebih pas aja rasionya gitu. Kalau dulu tuh lebar banget, Win, tapi kecil. Itu yang kembaran sama OnePlus Open bukan sih? Yang sekarang. Yang sekarang justru. Yang sekarang yang kembaran sama OnePlus Open. Dan ya simply karena OnePlus kan udah balik lagi ke Oppo. BBK. Gitu, jadi BBK Group juga. Cuma ya harus gue akuin itu mereka memberikan something else yang fresh lah di foldables. Kayak gitu. Walau ya ini udah agak lama nih keluarnya ya. Atau baru tahun ini juga, kayaknya baru tahun ini deh. Yang entry ya? Yang entry, yes. Jadi ditunggu untuk, belum ada isu-isunya sih. Keluaran yang barunya gitu, belum ada leaks-nya.
Cuma yang Find X nih. Iya, itu yang gue agak sayangin kok udah 2 tahun gak muncul di sini. Iya, udah 2 tahun Terakhir ya. X5 Pro yang masuk di sini tahun 2022 ya kalau nggak salah. Tadi gue sempet cari. Dan abis itu X6 Pro sama X7 Ultra itu nggak masuk Indonesia gitu. Jadi mereka udah X6 sama X7 series tuh absen gitu masuk Indonesia. Dan lu kalau lihat di websitenya Oppo yang lucu, itu bahkan X seriesnya yang ditampilin tuh X3 bukan? Nah itu dia tadi gue makanya baru nggak. Coba dong, boleh dong ditampilin. Lihat semua aja deh. Kanan bawah teman. Yes. Nah yang ditampilin tuh terus. Nih. Terus. Lagi. Nah. Find X3 Pro. Gue sampai tadi kira terakhir Find X3 Pro ya. Padahal ternyata di website ini ada X5 Pro. Terus kenapa ya? Nggak tahu gue. Bahkan ada fotonya Nicholas Saputra kalau nggak salah. Oh iya betul. Kan? Iya. Gue baru inget. Ya kita sempat review juga sih X5 Pro dan X4 yang di skip kan dia nggak ada angka 4. Iya nggak ada angka 4. Jadi langsung ke X5. Iya makanya gue tadi kayaknya abis gue cek kok X3 Pro. Bentuknya mirip sih. Beda-beda tipis lah ya. Tapi memang waktu itu kameranya katanya tuh wah banget. Bisa mikroskop. Yes. Jadi bisa ditempelin ke kulit gitu ya waktu itu ya. Jadi kayak spesial lah. Dan emang hasil fotonya juga bisa dibilang waktu itu tuh dia berani ngeklaim kalau sensornya yang terbesar. Waktu rilis yang X6 waktu itu kalau gak salah. Jadi gue sempat pegang prototipenya waktu itu Win. Waktu itu gue memang sempat diundang Oppo untuk ke MWC. Waktu itu Mobile World Congress di Barcelona ya. Dan di situ dia, oh iya waktu itu berarti pas launchingnya si Find N3 udah. Berarti udah agak lama tuh Win. Yang X6 ya? Iya X6. Tapi gua aja ke situ udah 2 tahun lalu kayak 2023 ya. Oh iya bener. Berarti waktu gua ke MWC itu pas Oppo rilisnya N2 Flip. Itu yang Flip ya? Yang Flip. Dan itu awal tahun 2023. Berarti 1,5 tahun yang lalu. Kayak sekarang yang N3. Waktu itu yang N2 tuh kameranya masih 2. Win. Oh belum ada telefoto ya? Belum ada telefoto. Yang N3 yang ada buletan gede terus 3 lensa. Dia langsung. Oke. Ya tadi kita ngomongin apa ya kalau ngomongin ke Find itu? Find series. Yes Find series ya. Nggak masuk Indo udah 2 tahun. Dan itu yang gue pegang bener. Berarti X6. Yang mana tahun ini kan X7 ya. Udah ya. Yeah. Dan ada X7 Ultra juga. Iya. Yeah. Apakah itu akan masuk? Mungkin yang berikutnya kali ya. Mungkin yang berikutnya ya. Karena gue dengar ada gosip-gosip sih dari salah satu temen yang gue tidak bisa sebutkan ya. Ini informan kita. Kalau nanti Oppo bakal ngadain acara buat launching Find X seriesnya lagi. Find X ya guys ya. Jadi Find X nanti bakal diluncurin sekitar akhir tahun katanya di Bali. Oh ya, lu cerita ini ya? Yes. Yang ada. Betul, yang gue sempat mention juga ke Edwin. Dan katanya itu sih, dan gue waktu gue cek-cek, pas banget di Bali, Oppo bakal ngadain ada Oppo Run. Tapi bulan November. Nah itu jadi gue gak tahu pasti apakah mereka akan ngeluncurin di sana. Karena kayaknya kurang cocok momennya gitu ya. Iya ya, ilmu cocok logi gue mengatakan tidak sesuai gitu ya. Dan gosip-gosip pun mereka akan mengundang salah satu tech reviewer kondang di dunia. Apa? Padahal kemarin lu udah bilang nih. Tapi masa sih gue agak skeptis sebenarnya. Itu agak skeptis ya. Nah gue juga ya ini sih masih leaks doang guys. Jadi take it with a grain of salt ya. Katanya bakal ngundang MKBHD. Jadi ya who knows. We'll see ya. Karena kalau Find X rilis lagi sih it will be something ya keren juga fresh sih. Lah buat fresh buat Indonesia ya. Karena ya Vivo kemarin udah berani kok ngerilis 3 flagshipnya. Bawa HP foldable-nya juga gitu. Masa Oppo yang kelasnya sekarang udah di Plaza Indonesia, di Pacific Place gak berani gitu kan. Cuma N-nya doang yang dibawa. Cuma N-nya doang kan. Positioningnya pun kan harusnya harganya di bawah Find N kan. Iya. HP si Find X ini. Dan gue harus bilang memang terutama kan Oppo, Vivo lah. Vivo tuh di X100 kemarin tuh lumayan menggemparkan lah kualitas kameranya. Terus harganya pun juga masih oke. Kemarin kita udah compare ya sama Xiaomi sama Samsung. Dan itu proper flagship judulnya. Dan orang kayak bisa dibilang cukup berani untuk beli. Cukup berani untuk memilih gitu ya. Ya kelihatan di komen sih. Karena kameranya bagus banget ya Vin ya. Lo bahkan waktu itu kalau gak salah maksudnya bilang ini sama Samsung pun
benar-benar bisa diadu gitu kan. Betul, dan gue tuh ngerasa pede gitu ya. Itu efek-efek, gak tau efek karena Zeiss-nya atau efek karena sensornya juga. Emang sensornya tuh lebih gede dibandingin sama sensor-sensor dari HP-HP lain. Yang terutama yang Samsung kemarin waktu gue adu Z Fold sama si Vivo X Fold 3 Pro. Itu gue pernah, kalau di ruangan yang kurang cahaya misalnya indoor itu tuh cukup kelihatan gitu loh. Apa namanya, jomplang gitu. Low lightnya sebagus itu. Low lightnya sebagus itu gitu. Simply karena sensornya lebih gede. Jadi tanpa ada ngomongin processing segala macem ya. Di kondisi kayak gini deh yang kita indoor misalnya cuma ada lampu dari atas yang kita suka sehari-hari lah kita foto. Itu kelihatan. Di Fold yang emang sensornya lebih kecil tuh noise. Gitu. Sedangkan di Vivo lebih tajam, minim noise gitu-gitu. Sensor size nggak bisa bohong ya. Iya, cuma memang kalau kita bawa ini keluar di posisi yang terang, outdoor, itu memang ternyata perubahannya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Gitu sih yang gue rasain. Tapi gue pernah bawa Vivo itu sama liburan keluarga ke puncak waktu itu, dan gue banyak pakai itu foto-foto. Hasil-hasilnya harus gue bilang emang bisa diandelin sih. Gitu, nggak kayak let's say kita ngomongin Samsung yang di beberapa case gue akhirnya prefer untuk balik ke pakai kamera iPhone lagi. Gitu. Jadi psikologinya sih Win yang menurut gue ya selain hasilnya juga walaupun bedanya tipis tapi secara psikologi tuh kayak lu ketika lu pakai lu yakin fotonya bakal bagus. Dan itu sampai sekarang cuma di iPhone yang lu. Nah sebelumnya gue banyak pakai iPhone kan. Ketika gue pakai si Samsung gitu, gue lebih pilih hasil foto dari iPhone dan video pun juga dari iPhone. Cuma kemarin waktu gue sempat ganti HP Android gue dengan Vivo, dengan X Fold 3 Pro itu, gue simpen iPhone gue. Gue banyak pakai si X Fold 3 Pro untuk foto. Nah sekarang kan gue balik lagi ke Z Fold gitu, dan Z Fold sendiri memang improvement kameranya minim. Dan gara-gara gue prefer software Samsung yang ya kemarin lu bilang One UI, saving grace-nya ya. Nah itu akhirnya gue prefer software-nya tapi gue tidak prefer kameranya. Yang bikin gue akhirnya balik lagi ke kamera iPhone. Gitu sih secara journey-nya ya. Jadi nggak bisa bilang apa, hardware itu ya penting tetap gitu loh di sebuah kamera. Dan ya sekarang gue rasa Chinese group ya, BBK, Xiaomi itu secara hardware kamera mereka paling berani sih. Ngasih sensor yang gede, zoom yang bisa jauh. Terus menurut lu mereka kayak biasanya co-partnership kayak misalnya kalau Oppo kan sama Hasselblad, terus Xiaomi sama Leica gitu. Menurut lu itu ngaruhnya di situ atau emang in general kalaupun mereka nggak co-partnership sama mereka pun menurut lu akan tetap bisa sebagus sekarang? Itu ngebantu sih Win, harus dibilang secara marketing lah ya. Orang udah tahu kan, orang udah tahu Zeiss, orang udah tahu Leica gitu. Dan itu yang ngebikin cepet kali ya peningkatannya, dan ketika itu meningkat orang jadi langsung realize kalau oh ini mungkin karena kerjasama nih, bisa jadi. Tapi gue harus bilang juga salah satu faktornya ya karena mereka mau push boundariesnya, mau push untuk pakai sensor yang yuk harus lebih gede nih, mau push hardwarenya. Sedangkan yang brand-brand lain kayak Samsung, kayak Apple, gue rasa kayak lebih main aman. Gue udah ada yang paten nih, udah ada yang bagus ya kita keep it steady, keep it slow, tambah-tambahin dikit ya gitu. Kayak S24 Ultra itu, maksud gue Z Fold 6 dari Z Fold 5, secara sensor kamera semua sama persis. Cuma dia dapat satu fitur turunan dari S24 Ultra. Apa tuh? Yaitu Pro Visual Engine. Jadi dia dapat, gue gak ngerti itu ISP, Image Signal Processor, atau cuma software aja. Karena dia bilang, Samsung bilang, ini tuh ngebikin warnanya jadi lebih natural. Jadi dari Samsung yang sebelumnya lebih kontras, merah gitu-gitu, sekarang lebih natural, udah kayak lebih ke iPhone warnanya. Tapi dia nggak ada improvement soal sensornya lebih gede, ini low lightnya lebih wah, atau ya ngomongin hardware yang nggak ada. Jadi karena hardware-nya essentially the same. Exactly. Nah itu yang makanya gue awalnya agak kecewa, dan banyak penonton juga yang sebenarnya kecewa sih, kayak ternyata Samsung masih gitu-gitu aja. Walaupun akhirnya gue sempat compare kemarin kan, dan ya kalian sebenarnya bisa nilai di beberapa skenario memang Vivo lebih bagus fotonya, tapi di skenario umum sehari-hari perbedaannya tipis banget gitu. Jadi I don't know if it's worth lu sacrifice your peace of mind ya dengan software yang bagus,
Atau ya kalau memang ya mungkin kalau kalian emang demen foto banget ya worth it untuk go to Vivo ya. Oppo atau Xiaomi gitu. Jadi yang kemarin tuh heboh sebenarnya kan Vivo sama Xiaomi ya. Yang ultranya tuh yang sensornya 1 inch. Katanya. Oh ya, yang X100 Ultra. Iya, yes. Yang walaupun memang gak resmi rilis di Indonesia, tapi ya maksud gue yang X100 Pro, X100 itu ya sensornya juga gede dibandingin, terutama yang X Fold 3 Pro gitu. Cuma kalau misalnya Vivo tuh mungkin lu akan selalu bilang sama orang mendingan tunggu dapat di harga udah agak turun kali ya. Kalau BBK Group, ya gak sih? Betul banget. Emang itu tren harganya sih yang gue agak bingung. Ada beberapa kali. Tapi ini bukan di yang seri flagship sih. Di seri, kita kan sering bahasnya yang Vivo V Series. Karena X kan baru tahun kemarin, baru tahun ini yang masuk proper resmi. Nah itu harganya sempat drop jauh gitu. Dari harga resmi 6 jutaan tiba-tiba orang bisa beli di 4 jutaan. Walaupun katanya klaimnya itu open box ya atau apa ya, gitu. Atau biasa kadang-kadang sampel atau apa kali ya. Iya. Nah kalau yang X Series sendiri gue ngelihat sih cukup stabil sih ya. Steady ya harganya. Steady sih, nggak turun jauh. Enggak, kalau kemarin kan 6 juta ke 4 juta tuh berarti sekitar berapa? 2 juta. 2 juta itu 30%. Ya enggak? Kalau ini sih harga rilisnya yang Fine X100 itu kan sekitar 11.999. Kemarin pas kita compare itu ya. Iya, yang Battle Royale udah di 10, berapaan dapat? 10,6. 10,6. Jadi turun sekitar 1,3 juta, 1,4 juta, which is ya 10%. Gitu. Jadi ya udah waktu juga sih kali ya. Udah berapa bulan juga kan mereka kan rilis si X100 itu. Jadi menurut gua sih oke-oke aja sih. Dan gua sempat komen kemarin sebenarnya di video comparison yang Vivo sama Z Fold. Gua bilang mungkin orang kalau ngomong 25 juta akan lebih berani beli Samsung. Iya. Dan habis itu gua cek pasaran dong. Ada gak sih Vivo X Fold 3 Pro yang bekas? Ada. Cuma harganya stabil. Bisa dibilang karena mungkin yang beli dikit. Yang dikit ya, yang ngerti-ngerti aja. Gitu. Dan ya itu jadi balik lagi ngomongin ke genjutsunya Oppo kali ya. Orang banyak kena genjutsu Oppo karena simply gak ngerti guys. Gitu aja sih gue bilang. Jadi lu mau mencoba untuk kayak menyimpulkan bahwa customernya Oppo kebanyakan bukan orang yang bukan paham teknis, tapi maksudnya bukan spek entusias atau kayak orang yang benar-benar ngerti technicals gak sih? Ya simply lu bilang tadi sih, gue bilang emang gak ngerti teknis aja. Gue pengen beli HP, RAM-nya gede, memorinya gede, fotonya ya bisa bagus juga gak apa-apa gitu kan. Ujung-ujungnya ya orang rekomennya Oppo. Karena as simple as ya mereka misalnya kayak gini nih kalau gue cek RAM-nya pada 12 GB nih. Dari yang 5 juta aja ada 12 GB RAM-nya. Dan buat orang awam, RAM itu itu dia. Menurut persepsi mereka justru yang bikin kencang. Itu yang salah sih sebenarnya guys. Yang bikin kencang tuh prosesor. Dan gue yakin yang nonton kita sih yang ngerti-ngerti semua sih ya. Jadi ya kita gak perlu mention lah. Tapi intinya ya itu tadi. Dan di Q1 Oppo tuh sempet Nomor satu loh. Based on kanalis ya katanya ya. Jadi ya artinya it works. Genjutsunya works ya. Apa mungkin gara-gara menurut lo insentif buat para salesnya yang lebih tinggi dan marginnya lebih gendut? Ya margin pasti lebih gendut lah dengan harga yang lebih tinggi kan pasti kan dibandingin sama yang lain kan. Makanya mereka ya jor-joran jualin. Dan ya I think the strategy works di sini. Ya sayangnya gitu. Too bad gitu kan. Orang mesti beli dapat value yang gak maksimal. Cuma ya kalau itu kan tugas kita ya sebenarnya ya. Yang review untuk bisa rekomen gitu. Dan ya Reno 12 Pro ini ya mungkin salah satu bukti lah kalau Oppo sebenarnya udah gak sehat kali kalau gue bilang ya. Secara value for money-nya gitu. Untuk yang seri ini ya. Untuk yang seri ini. Especially chipsetnya sih. Gak bisa dibela menurut gue. Nah sebenarnya tuh gak tahu ya, gue sering denger sih ini quotes dari reviewer luar katanya. There is no bad product, only bad pricing. Tidak ada produk yang jelek, tapi yang jelek tuh harganya. Iya. Menurut lu gimana Win kalau kayak gitu? Iya, sebenarnya kalau Oppo Reno 12 Pro 5G ini dengan 7.300 energi dijual di harga yang 7.000 series tuh kan bahkan di bawah 8.000 series. Di bawah 8.000, jadi 9.000, 8.000, 7.000. Iya. Dan padahal Oppo Reno 11 Pro 5G tuh pakai 8.000 series. 8.200 kalau gak salah. Iya. Terus ini lu bayangin generasi yang baru malah pakai yang turunin generasinya di bawah, iya. tiernya di bawah gitu.
Iya, itu yang menurut gue kurang, yang gak make Bingung sense ya jadi ya. Kayak Xiaomi 13T aja yang harganya 6,5 juta, tuh pakai 8.000 series. 8.000 series. Susah sih ya, udah masuk ke teritori apa sih, kayak gimmick-gimmick doang gitu loh. Iya. Yang diunggulin dari sini gitu, dan orang udah gimana? Dan gue tuh agak, nggak tahu, gue agak gatel kalau seandainya company zaman sekarang tuh pakai excuse nggak banyak berubah, terus kayak ya tapi kan sekarang ada AI terus gitu. Ini AI. Nggak cuma Oppo ya, maksudnya. Yes, everybody sih literally gitu. Padahal AI sendiri kita nggak 100% kita pakai. Nggak yang benar-benar life changing banget. Mungkin karena sekarang menurut gue masih early stage kali ya. Orang baru ngelihat potensial, ini ibaratnya ini startnya AI bakal mungkin 5-10 tahun ke depan baru bakal bener-bener kelihatan banget full potensialnya kayak apa. Tapi ya sekarang kita baru ngelihat AI yang ibaratnya sneak peek aja buat benerin foto misalnya, kan lebih gampang segala macam. Dan ya jadi kayak masih small step sih menurut gua AI itu untuk dijadiin kayak ibaratnya alasan, oh kita nggak gitu berubah tapi sekarang ada AI loh gitu. Iya, gua tuh BT-nya adalah ya banyak brand jadinya menggunakan itu as simple as buat kasih tahu aja gue ada AI loh. AI-nya apa kadang nggak jelas. Kayak gitu. Kalau Samsung kan menurut gue mereka masih cukup clear lah dengan penggunaan AI, kayak selalu fokusin untuk ya Galaxy AI fungsinya untuk ABC, sketch to image lah, ada translator lah. Cuma memang use case-nya kan bukan kayak lu tiap hari bakal pakai terus gitu loh. Cuma ada beberapa yang kayak gini nih, AI Link Boost. Tau gak apa Win? Nggak tahu gue. Apa mungkin kalau nggak salah, nih kemarin gue baca, gue nggak tahu itu AI Link Boost atau enggak. Jadi dia tuh ada kayak semacam softwarenya untuk kayak nyesuain kalau seandainya lu pindah dari cellular connection yang jelek between kalau lagi switching cellular towernya gitu loh. Supaya lebih smooth, nggak berasa kayak drop network connectionnya. Katanya begitu. Cuma kayak yang bikin gua agak risih tuh semuanya di AI-in, apakah sebenarnya itu AI? Maksud gua atau itu sebenarnya itu tuh cuma ya itu software code doang gitu. It doesn't have to be AI. Iya. Tapi karena sekarang lagi ramenya AI, kita namain aja semuanya AI. Exactly. Gitu. Maksud gua tuh itu sih, kayak ini ada juga kan sebenarnya kan dari dulu kita udah ngelakuin ini. Kayak lu telepon ya kalau lu sinyalnya jelek, lu pindah ke tower lain juga otomatis kan. Sedangkan sekarang karena dia mengimprove itu sedikit, gue kasih nama AI aja deh gitu. Atau jangan-jangan cuma karena processing tersebut ada di NPU-nya, cuma karena gitu doang boleh disebut AI. Kita kan gak tahu kan sekarang kayak gimana. Kalau gue denger tuh ada yang namanya machine learning, ada yang namanya AI. Kayak contohnya apa ya? Contohnya ya kalau itu deh, dulu kita kan sebenarnya udah cukup lama punya fitur untuk ngedit muka. Muka lu misalnya dari yang chinnya gede bisa jadi chinnya kecil. Itu orang pakai machine learning gitu loh. Itu bukan pakai AI, tapi sekarang orang bilangnya itu AI portrait. Tapi ya mungkin gue gak tahu sih, maksudnya karena dari dulu gue justru nangkapnya machine learning sama AI itu kayak dua hal yang mungkin sama, kayak beririsan kali ya Vin. Bukan sesuatu yang betul. Benar-benar. Maksudnya machine learning itu satu, tapi ketika di-improve dia bisa adaptif, itu jadi AI katanya. Oke. Kalau definisi simpelnya kali ya. Jadi machine learning itu sebenarnya bahasa sebelum ada AI. Cuma mungkin kedengarannya kurang seksi. Kurang seksi, exactly gitu. Jadi sekarang udah ada term AI yang orang mulai banyak notice gitu ya, udah banyak ring a bell lah istilahnya. Ya tinggal gue masukin aja AI gitu. Iya nih, gue udah cek AI Link Boost, teknologi smartphone Oppo yang bikin konektivitas lebih stabil. Bener Win? Right? So yeah, I think itu udah menjadi konklusi yang jelas untuk ngomongin AI kali ya. Jadi better teman-teman jangan terlalu kemakan sama terminologi yang kalau apa-apa AI. Karena menurut gue ya itu cuma sugarcoat aja sih dari fitur-fitur yang sebenarnya udah ada, cuma ya mungkin sedikit diimprove. Tapi ya for now gue nggak tahu 10 tahun ke depan gue yakin ya harusnya lebih oke sih udah ya. Pasti. Apalagi nih Win? Oh sebenarnya
ini yang menurut gue cukup lucu untuk dibahas juga. Karena sekarang peningkatan HP itu bener-bener kadang-kadang bahkan hardware-nya gak ganti, cuma ditambahin AI. Lu orang yang setuju nggak sama langkah yang kayak tadi rumornya Apple itu bahwa ya udah rilisnya 2 tahun sekali aja instead of setahun sekali? Gue baru aja berapa hari yang lalu, senter gue hidup. Jadi gue sempat mikir, iPhone gue nggak usah ganti gue nggak mau ganti ke iPhone 16, gue pikir gitu kan. As simple as gue ngelihat ya nggak ada value yang worth it menurut gue, cuma dia nambahin kamera kontrol kan. Dan itu yang gue rasa banyak juga kok berita-berita juga menyatakan kalau demand-nya nggak terlalu tinggi, simply karena ya nggak ada perubahan yang signifikan. Dan setelah gue timbang-timbang juga ya gue ngelihatnya ya sayang aja. Atau bahkan gue kayak pengen ya udah apa gue beli aja iPhone 15 Pro Max lagi tapi yang warna natural titanium misalnya gitu ya. Karena menurut gue ya ini so far udah oke banget. Cuma yang gue sedih ya baterainya aja. Baterainya yang buat gue, karena gue kebiasaan pengennya itu seharian gak usah ngecas. Gue pengen beli luxury itunya, tapi gue gak mau keluar duit sampai 30 juta lagi untuk beli seri yang terbaru cuma buat itu gitu maksudnya. Cuma kalau gue malah, gue baru ibaratnya tersadarkan tuh kemarin gitu waktu Apple ngeluarin AirPods Max, gak ada apa-apa. Maksudnya dia gak keluarin generasi baru, tapi cuma ganti port USB-C doang gitu. Dan ini juga Apple Watch Ultra, kan gak keluar yang baru kan. Dia Ultra 2 doang dan warna hitam ya. Warna hitam doang. Buat gue malah jadi lucu orang yang suka bilangnya ngatain, ngapain keluar baru, bedanya dikit doang. Tapi gue malah mengharapkan keluar baru supaya yang lama tuh bisa turun harga, Vin. Soalnya sekarang lu bayangin, Ultra 2 tuh jadi harganya stay di situ gara-gara gak ada Ultra 3 yang baru. Gak ada, gitu kan. Iya. Tapi justru gak turun-turun dong, Win. Iya. Kalau gitu kan. Makanya gue tuh malah ngerasa ada blessing in disguise ketika company tuh ngeluarin yang baru tapi gak beda-beda jauh amat supaya versi sebelumnya itu bisa turun harga, Vin. Kalau gak, they can keep the price longer, higher for longer gitu loh. Contohnya iPad mini ya, berarti ya yang kita bilang iPad mini 7 keluar, gue seneng. iPad mini 6 sekarang jadi turun harga. Dan udah bedanya lama dikit turun gitu harga. kan. Iya. Dan bedanya juga secuil banget gitu. Well, ya setuju sih, Win. Tinggal lihat aja apakah long game-nya akan kayak gitu beneran. Kalau beneran kayak gitu ya bagus. Tapi kalau kayak pakai strateginya Chinese brand juga menurut gua gimana ya? Value terlalu cepat turun. Terlalu cepat turun, betul. Jadi susah kayak ngerekomenin kalau orang beli HP Chinese tuh jujur agak bikin gua nggak tenang jadinya gitu. Karena udah tahu nih couple of months mereka bakal keluarin baru. Iya. Dan yang lama akan turun. Tapi good for consumer yang emang baru mau beli, karena mereka juga bisa beli yang harganya udah turun juga gitu, cepat turun harganya. Ini udah peak capitalism ya. Jadi kita podcast ekonomi. Lu ekonomi ya, Win ya? Iya, gue accounting finance. Oh, lu accounting finance, yes. Nah, jadi kalau kalian mau ngomongin, kita harus belajar nih sama Edwin ya ntar ya. Kita lecture soal makroekonomi. Value ya. Jadi Edwin tuh orangnya value banget. Makanya kalau review HP, harus jelas. Dan ya ini, Reno 12 Pro sayangnya not in the bracket ya. 9 juta banyak yang lebih susah jualan. Apalagi kemarin ya kalau ngomongin brand lain gak habis-habis sih di harga segitu semuanya lebih bagus literally gitu ya. At least secara chipset dan ya pokoknya hardware lah. Yes. I think kita udah bahas semua nih dari notes-notes yang kita mau bahas ya, Win. Yang belum. Ada belum? Yang spesial dari Oppo mungkin ya. Spesial pakai telur dari Oppo. Kita di sini sempat mention SuperVOOC charging, Vin. Nah, SuperVOOC charging itu fast chargingnya Oppo ya. Fast chargingnya Oppo. Mereka yang bisa dibilang dia yang memulai terminologi fast charging. Kalau nggak salah dulu gara-gara OnePlus nggak sih? Oh iya betul. Yang kabelnya merah. Ya. Kabelnya merah apa? Gue lupa. Di sini dash charging. Iya, dash charging. Keren banget. Zaman dulu tuh revolusioner bisa sekencang itu nge-charge ya. Dan itu kan akhirnya diterapin ke Oppo dan ke Realme juga ya. Iya, kalau Realme nama marketingnya Dart Charging. Dart, iya. Kalau Oppo SuperVOOC. Dan itu tuh waktu gue lihat dulu
memang jadi yang salah satu yang tercepat sih kalau ngomongin charging. Cuma kesulitannya adalah di aksesoris. Yep. Kalau charger hilang atau kabelnya hilang, karena kabelnya pun mesti pakai kabel bawaan dia kan ya. Iya betul, itu yang gua ngerasa kekurangannya di situ kalau HP Oppo, karena mereka proprietary standard, itu standarnya mereka sendiri untuk charging. Jadi kalau bricknya pakai yang Superfook tapi kabelnya nggak cocok aja, itu nggak bisa full speed. Karena seinget gue memang kalau biasa itu Win, kalau yang kayak power delivery atau PPS yang dipakai Samsung, itu dia itu gedenya itu di voltasenya. Jadi kan kalau watt itu adalah hasil perkalian dari volt kali ampere. Nah biasanya voltasenya gede, ampernya tuh paling cuma 1-2 ampere. Nah kalau si Oppo dia pakai sebaliknya. Dia pakai ampernya yang gede. Karena apa? Karena dia baterainya itu di split 2 sama dia di dalamnya. Jadi misalnya dia baterainya 4000 mAh, dia itu 2000. Jadi lu sekali isi arusnya tuh kedua. Kayak bisa dibilang kayak DC charging kali ya kalau mobil ya. Nah itu yang bikin dia tuh berbeda. Dan jadinya ya harus pakai proprietary semua. Dan jadinya yang agak nyebelin adalah ketika pakai charger quick charge dari yang lain-lain yang lebih open standard, kayak misalnya USB-C power delivery atau pakai Samsung punya misalnya quick charge atau quick Samsung charge, punya, dia ngecharge-nya yang speednya 10 watt regular gitu kan. Iya, regular charging. Dan kemarin sih waktu gua yang ke MWC itu sempat lihat mereka ada kolaborasi sama beberapa brand aksesoris. Katanya Superfook-nya mau dibuka license-nya. Kalau nggak salah ke Baseus ya waktu itu ya. Cuma gua nggak ngelihat sih sampai sekarang. Dan gue yakin ya kalian yang pernah pakai pasti ngerasain ya. Challenge-nya kalau mau beli power bank yang bisa fast charging-nya, kalau mau beli colokan atau kabel cadangan itu susah pasti. Ujung-ujungnya ya mungkin mesti beli yang ori lagi. Satu cara buat mereka ya biar bisa jualan aksesorisnya kali Ben ya. Giliran minjem temen jadinya lelet gitu kan. Nah, padahal yang kayak gitu kan biasanya Apple ya. Tapi Apple sendiri sekarang pakai USB Type-C dan pakai open standard gitu loh, pakai power delivery. Makanya gue bingung kenapa mereka sampai sekarang belum ngebuka secara luas gitu. Kalau gue baca-baca emang gara-gara chipnya untuk charging mereka tuh beda. Oh iya, gue pernah denger juga deh ini. Dan di kabelnya tuh kelihatan Win, kalau lu amatin, kalau gue nggak salah juga ya, itu ada ampernya gede. Kalau nggak salah dia tuh 6 ampere. Atau dulu tuh lu ya starting mungkin 5-6 ampere dan voltasenya mungkin kecil, nggak sampai, dia kan Superfook itu kan bisa 60 watt gitu ya. Jadi mungkin kalau ngomongin voltnya cuma 10 volt, ampernya 6 ampere. Yang mana kalau biasanya itu 18 watt yang fast charging QC 3.0 kalau lu tahu, itu adalah 12 volt 1,5 ampere. Jadi ampernya kecil, voltasenya yang tinggi. Nah ini kalau ini dibalik, voltasenya kecil, ampernya gede. Gitu. Nah, jadi ya memang berbeda tapi ya itu kencang chargingnya gitu. Dan so far sih nggak ada kasus sih ya gue lihat ya dari HP-HP-nya mereka untuk baterainya gitu. Aman-aman aja so far walaupun dia termasuk yang paling awal. Dan apakah mungkin justru gara-gara ampere, gue nggak tahu teknikalnya kayak gimana, tapi apakah jangan-jangan karena ampere gede itu jadi lebih nggak panas? Nah, it could be, bisa jadi sih. Kita nggak pernah, gue nggak pernah ngecek sampai sana sih. Tapi so far, gue jarang sih denger soal dia panas atau kayak gimana dibanding mungkin HP-HP yang fast charging kayak iPhone gue aja, astaga. Kalau pakai cas yang 30 watt dan sambil dipakai, pasti panas banget Win. Di sininya nih. Di samping kamera. Iya, gitu samping kameranya. Karena chipsetnya mungkin di sini ya kayaknya ya. Jadi kayak, astaga. Gue bisa kayak gini-gini tuh kayak enak gitu, kayak saking anget-angetnya kalau kita lagi di ruangan AC gitu ya. Jadi ya Superfook, one good things lah ya, one of the good things dari Oppo gitu. Ada lagi yang mau dibahas? Oppo Glass, Vin. Oh yes. Rumor ya? Oppo Glass itu kemarin sebenarnya udah keluar, tapi di China doang sih Win. Gue sempet cobain juga, waktu itu pernah kita share di Instagram Reels. Dan itu juga bisa dibilang udah dalam kategori yang revolusioner sih. Dulu dia pernah bikin awal-awal tuh mirip sama Google Glass. Oh iya. Jadi kayak ada layar kecil di depannya. Cuma terakhir yang dia bikin yang gue waktu ke MWC itu udah proper kacamata. Dan gak terlalu gede.
ada layar di dalamnya gitu. Ini sebelum ada Apple Vision Pro atau sebelum ya? Iya, much more setahun sebelumnya berarti kalau gitu. Dan Apple Vision Pro kan VR glass kan, bisa dibilang kan kayak yang gede. Kalau ini tuh proper kacamata. Memang dia ada layar di dalam tuh kecil dan cuma warnanya tuh satu warna. Tampilin teksnya warna hijau. Oh, oke. Gitu. Jadi secara pemakaian dia memang terbatas sih. Cuma kayak kalau lu pakai GPS, lu ditunjukin arahnya. Ada buat muter lagu atau ada buat baca notifikasi. Jadi kayak wearables sih sebenarnya. Tapi ya memang waktu itu dijualnya di China aja. Bahkan bukan prototype itu ya? Udah jadi, iya, udah proper jadi. Jadi dia waktu itu udah ya proper kacamata sih gue bilang. Sampai harganya tapi lumayan mahal sih waktu itu. Kalau gak salah bisa sampai 10 juta lebih. Buat ya itu, buat wearables doang. Jatuhnya. Buat early adopters. Buat early adopters ya. Dan ya teksnya aja warna hijau sih yang gue agak ilfil. Iya, terang banget. Lu pernah nyobain Ray-Ban Meta gak sih? Pernah, gue pernah nyobain. Gue juga belum pernah nyoba tuh. Tapi itu kayaknya bukan buat ada interface-nya, itu cuma buat ngerekam doang ya? Cuma buat ngerekam Fully buat aja. ngerekam. Cuma ada geter-geter dia, jadi kayak ngasih tahu, nih lagi rekam, nyet gitu. Oh. Terus ada lampunya dikit. Kemarin Reza ke Cina pakai itu tuh. Iya. Dia sering pakai ya. Enak. Tapi kita nggak bisa monitoring. Iya. Jadi kayak mesti udah tahu nih kira-kira. Itu sih yang gue nggak suka. Gue ngerasa nggak ada kontrol. Iya, lu nggak bisa tahu take-nya barusan bagus apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi kayak ya percaya aja hasilnya. Cuma hasilnya oke sih kalau si Ray-Ban Meta itu. Terakhir kan si Meta juga udah keluarin kan kacamata yang proper AR. Cuma harganya katanya mahal banget jadi nggak diproduksi. Nggak dijual lah katanya buat sekarang. Sampai teknologinya bisa murah kali ya. Kayak Vision Pro. Katanya lu udah nyobain Vision Pro belum sih? Udah, kita udah pernah nyobain juga. Oke, cuma nggak worth the money kayaknya ya. Berat ya? Berat. Sakit di kepala. Di atas 30 menit itu udah berasa. Kata kepala gue sih termasuk gede ya. Cuma gak tahu deh. Lu pernah cobain belum? Belum ya? Belum. Ya next one nanti kita cobain. Oke. Udah paling sih ya. Itu aja guys. Jadi kalau kita bisa conclude ya tadi video Oppo. Ya ada dua sisi yang mesti kita lihat lagi ya. Tidak hanya sekedar dia kena bully. Tapi ya ada aspek-aspek lainnya. Jadi ya semoga jadi pelajaran sih gue bilang buat Oppo. Dan ya kita sih sebagai tech reviewer ya pengennya Oppo juga lebih baik ya. Jangan sampai blunder lah. Jangan sampai, bukan blunder dari segi kontennya aja. Tapi produknya juga moga-moga lebih oke lagi ya. Terutama di mid range karena itu yang lagi seru-serunya ya. Iya. Yang ngasih value terbaik itu yang bikin kita tuh semangat gitu loh. Itu pasar paling gendutnya ya mid range. Pasar paling gendut di Indonesia terutama gitu. Dan ya kalau di harga segitu tuh ngasih value yang baik tuh seru gitu loh, rame yang ngomongin banyak gitu kan. Jadi ya moga-moga jadi pelajaran yang oke lah. Terus ya itu tadi ada leaks akhir tahun yang kita nanti tinggal tunggu aja. Kalau iya ya kita bisa konfirmasi, kalau enggak ya udah anggap aja angin lalu. Ya itu aja sih Min ya. Ya kayaknya udah semua sih. Udah semua ya. Udah semua yang kita pengen ngomongin soal Oppo, guys. Ya kita nggak ngomongin yang A seriesnya sih ya, karena emang dari kita sendiri, gua nggak pernah megang juga di tahun ini. Dan Edwin sempat megang yang Reno aja kemarin yang 12 Pro. Gua sempat handle yang Find N seriesnya, Find N3 gitu. Jadi semoga videonya bermanfaat. Ada lagi Win yang lu pengen sampaikan? Itu aja sih. Bawa Find X seriesnya ya nanti. Amin. Next iteration. Ya, Oppo ditunggu ya. Oke itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat dan komen aja di bawah kalau kalian ada yang mau didiskusiin, kita nongkrong di sana. Itu aja, nama gue Malvin dan Edwin di sini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Ciao. Kalau membahas isu kita ikutan ngeri-ngeri sedap.